Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel G Quantum 95. Kali ini kita akan mencoba membahas pernikahan ya guys ya. Masih lanjut bagian kedua ya. Yaitu menikah merupakan sunnah para rasul Rasulullah SAW. Nikah merupakan sunnah para rasul. Oke. Sebelum kita masuk topik pembahasan, coba kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa itu pertama kita baca Al-Fatihah dulu, kemudian doa mau belajar, kemudian salawat 3 kali ya guys ya. Kan kalau Al-Fatihah itu kan pembukaan. Kan kita nih lagi membuka majelis ilmu ya guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Doa mau belajar. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke guys, kita lanjut yang bagian yang kedua ya guys ya. Menikah merupakan sunnah para rasul. Ternyata guys, menikah itu bagian dari sunnah. Jawabannya ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. Ar-Ra'd ayat 38 ya guys. Kita bacakan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan pada mereka istri-istri dan keturunan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'un min sunanil mursalinat ta'at turuwan nikahu wassiwaku wal haya. Artinya, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Memakai wewangian, nikah, bersiwak, dan rasa malu. Jadi di dalam hadis Rasulullah tadi itu ada 4 perkara
ada 4 perkara termasuk sunnah Rasul. Salah satunya tadi guys ya, menikah ya guys. Wewangian, nikah, bersiwak, dan rasa malu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada orang yang mencari kesucian diri dengan mendapatkan pertolongan dari Allah lewat sabdanya. Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhumul mujahidu fi sabilillahi wal mukatabul ladzi yuridul ada awan nakihul ladzi yuridul afaf. Artinya ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua nih, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dan yang ketiga, orang menikah yang ingin memelihara kesuciannya. Jadi nikah ini guys bagian golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita menikah tuh kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, iltumisul ghina fin nikah yaqulullahu iyakunu faqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Artinya, carilah kecukupan dalam pernikahan, karena Allah berfirman, jika mereka fakir, maka Allah mencukupi mereka dari karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kalau menikah tuh guys, rezekinya tuh ada aja. Karena pada prinsipnya di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah kata miskin ya, yang ada itu cukup. Yang ada kaya cukup. Gitu. Kalau lawan kata kan kaya miskin, pintar bodoh, malas rajin. Tapi kalau dalam Al-Quran tuh guys tidak ada lawan kata kaya dengan miskin, yang ada itu kaya dan cukup. Jadi kita kalau menikah itu diberi kecukupan rezekinya ya guys. Kemudian petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pernikahan adalah petunjuk paling sempurna yang dengannya kesehatan terpelihara. Jadi sunnah nikah ini bagian dari sunnah itu ada kesehatannya guys. Dapat memelihara kesehatan. Kenikmatan dan kesenangan jiwa menjadi sempurna, serta tujuan dari pernikahan tercapai. Karena hubungan seksual pada dasarnya ditetapkan untuk 3 perkara. Kata Nabi, nikah itu untuk 3 perkara tujuan aslinya. Yang pertama, memelihara keturunan dan keberlangsungan spesies manusia hingga sempurna jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemunculannya ke alam ini. Yang kedua, mengeluarkan air sperma yang bila ditahan akan membahayakan tubuh secara umum. Jadi kalau sperma itu ditahan guys, dapat berbahaya juga guys. Kemudian yang ketiga, melepaskan keinginan, meraih kelezatan dan bersenang-senang dengan kenikmatan. Ini pula apa tujuannya guys? Hanya ini saja manfaat yang diperoleh di surga, sebab di sana tidak ada kelahiran dan tidak ada pula menahan sehingga perlu dikeluarkan. Kemudian ada lagi guys, para dokter. Itu tadi kan, nikah itu menjaga kesehatan. Ini pendapat para dokter ya guys ya. Para dokter terkemuka berpendapat bahwa hubungan seksual adalah salah satu faktor untuk memelihara kesehatan. Galinus mengatakan, ini dokternya ini dokter Galinus kayak ini namanya nih guys. Nanti
cari tahulah biografi Dr. Galinus nih guys ya. Galinus mengatakan, pada umumnya inti yang terdapat pada sperma adalah api dan udara. Jadi dalam sperma itu guys, kata Galinus ini ada dua elemen kata guys, ada api dan udara gitu kan. Macam apa? Macam film Avatar kan, negara api. Negara api menyerang. Apa? Udara siapa? Si Eng ya. Yang nonton Avatar tau lah ya. Lanjut guys ya. Sementara campurannya adalah panas yang lembab. Jadi sperma itu guys kandungannya api dan udara. Kemudian campurannya adalah panas yang lembab. Panas yang lembab. Karena ia merupakan darah murni yang dihasilkan oleh anggota tubuh yang asli. Jika keutamaan sperma sudah terbukti, maka ketahuilah bahwa tidak seyogyanya mengeluarkannya kecuali untuk mendapatkan keturunan atau mengeluarkan apa yang tertahan darinya. Karena jika terus tertahan, maka ia dapat menyebabkan berbagai penyakit yang buruk, diantaranya was-was, gila, stres, dan lainnya. Ini penyakitnya nih guys. Ini kata dokter terkemuka ya guys ya. Nggak kata saya dong. Dengan melampiaskannya, acap kali dapat membebaskan dari penyakit-penyakit tersebut. Jika sperma lama tertahan, maka ia rusak dan terurai, menjadi esensi yang mengakibatkan berbagai penyakit yang buruk. Sebagaimana telah kami sebutkan. Disebutkan tadi guys ya, penyakitnya guys ya. Karenanya, sperma itu dikeluarkan oleh tubuh secara alamiah lewat mimpi. Jika banyak tertimbun di sana dengan tanpa hubungan seksual. Sebagian salaf mengatakan, seorang laki-laki semestinya membiasakan dirinya akan 3 hal. Ini kata sebagian salaf ya, salaf mengatakan laki-laki itu semestinya membiasakan diri akan 3 hal. Pertama, tidak meninggalkan berjalan. Jika ia memerlukannya suatu hari, maka ia sulit melakukannya. Tidak meninggalkan makan, karena ususnya akan menyempit. Dan semestinya ia tidak meninggalkan hubungan seks. Karena jika sumur tidak ditimba, maka hilang airnya. Ini menurut sebagian salaf ya guys ya. Salaf. Muhammad bin Zakaria berkata, barang siapa meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama, maka kekuatan syarafnya melemah, alirannya tersumbat, dan kemaluannya tidak berfungsi. Ini kata Muhammad bin Zakaria. Nanti kalau guys bisa mencari tahu Muhammad bin Zakaria ini seperti apa biografinya guys ya. Ia berkata, aku melihat segolongan orang yang meninggalkan hubungan seks karena sejenis kezuhudan, takashishuf, maka badan mereka menjadi dingin, gerakan menjadi sulit, mengalami keputusasaan dengan tanpa sebab, syahwat dan kekuatan mereka melemah. Itu pula dampaknya guys, kata Muhammad bin Zakaria. Lanjut, di antara manfaat hubungan seksual ialah menundukkan pandangan. Ini pula guys, menundukkan pandangan guys. Menahan diri dan mampu memelihara diri dari keharaman. Hal itu juga diraih wanita, bukan laki-laki aja nih guys ya, wanita ya juga. Jadi, hubungan seksual bermanfaat bagi dirinya di dunianya dan di akhiratnya. Jadi, itulah kalau suami istri kan, berhubungan suami istri dapat pahala guys. Hal itu juga bermanfaat bagi wanita. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya dan bersabda, hubbiba ilayya minad dunyan nisa wat tibu wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Artinya,
Dijadikan kepadaku dari dunia ini kecintaan kepada wanita dan wewangian, serta hiburanku dijadikan dalam sholat. Nah, udah. Oke guys, udah habis pembahasan untuk bab yang kedua guys ya. Bab yang kedua ini nggak begitu panjang. Oke lah, terima kasih guys sudah mengunjungi channel G Quantum 95 guys. Semoga kita bertambah ilmunya guys ya. Kita akhiri tutup dengan doa ya guys. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jatinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lanjut ke part 3 nanti guys ya. Oke, terima kasih.